setiap weekend itu orang pada ngumpul di ibu kota provinsi. Kalau di Riau tuh di Pekanbaru. Kalau di sebagian provinsi gitu. Tapi kan kita magnetnya hanya Pekanbaru Bu ya. Kita baru hanya Pekanbaru. Kalau Sumbar magnetnya banyak. Ada Sawalunto, ada Bukit Tinggi. Kalau di Jawa Timur ada magnet banyak. Ada Malang, ada Batu, ada Bromo. Kalau Pekanbaru, kalau Riau masih Pekanbaru ramai Bu ya. Pekanbaru Ya. destinasinya perut ya, Makanan. Dan mall. Orang Sumbar pergi weekend tuh Sumbar tuh pergi ke Riau Bu ya. Lihat mall. Orang Riau pergi ke Sumbar, ke Bukit Tinggi biar dingin. Nah, jadi sebetulnya kalau tiap kabupaten punya magnet masing-masing gitu dan dioptimalkan oleh pemerintah. Jadi kuncinya emang di pemerintah. kita. Jadi memang bisnis kreatif, bisnis inovatif itulah yang sangat dibutuhkan, termasuk memang wisata. Ya kan? Sekarang untuk ada berkudanya, ada beliau memang berkuda, memanah itu kan menguatkan imun tubuh. Apalagi olahraganya ikut sunnah dan semua yang mendukung ke sana bisa kita hidupkan. Makanannya, minumannya, suasananya orang butuh sekarang. Apalagi kita sudah 1 tahun ya dilanda dengan suasana pandemi, itu desakan ingin berwisata itu kan sudah tinggi. Jadi yang saya lihat di Riau ini yang kurang itu wisata bukan yang bapak-bapak sebutkan tadi halam dan segala macam, tapi adalah koordinasi gitu. Sehingga itulah yang menyebabkan tidak jalannya, dan seperti tadi disampaikan bahwa di Riau ini sudah terlena ya sekian ratus tahun dengan bisnis besar. Jadi bisnis pariwisata ini kan dianggap recehan. Jadi nggak begitu peduli, beda dengan Sumatera Barat dengan Jogja, kan dia memang dari recehan, tapi kan recehan tuh kalau dikumpulkan supermarket itu kan recehan-recehan yang dikumpulkan, tapi kan besar. Nah itu yang masih kurang di kita, tapi sepertinya sekarang udah disadari oleh Pemda Pekanbaru, sudah mulai membuat Pekan Sikawan, yaitu Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan. Ya mudah-mudahan setelah pandemi bisa lah berjalan, karena kita jalan sendiri-sendiri. Padahal di Riau ini ada wisata petualangan yang sangat menantang gitu. Dan dari yang disampaikan tadi, memang Riau masih tinggi ya Pak ya, yang kena kasus COVID-19 ini. Tapi dengan pola yang disampaikan tadi, dengan pola kita menjaga 3M tadi, ya menggunakan masker, memakai jarak dan seterusnya, memang ini perlu adanya untuk bisa menunjang kepada kunjungan wisata lagi. Kita harus menurunkan dulu ya pandemi yang di Riau ini menjadi mungkin lebih daripada yang nasional. Batik Pelalawan punya motif, ya, batik enak di mata, usaha maju dengan ekonomi kreatif, Riau maju dengan pariwisata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama kali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala ya, dengan rahmat dan kurnianya pada sore ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga sesuai dengan acara ngobi Selasa atau Selasa ngobi yang diadakan oleh jaringan saudagar Muhammadiyah ya, bekerja sama dengan beberapa tim pendukung Siaga Jitu, ATS, dari Ustadz Luxury, kemudian Majelis Ekonomi, dan hari ini kita pun kedatangan tamu dari Asita, yaitu Bapak Dede Firmansyah, yang juga
sebagai Wakil Ketua Bidang Kelembagaan dan Pemerintahan Asita Riau. Ya. Wakil Ketua Bidang Kelembagaan dan Pemerintahan Asita Pusat, ya, Jakarta. Kemudian Bapak Dede ini juga selain di Asita Pusat, juga beliau juga sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Riau, ya. Kemudian selain itu juga kita biasa didampingi oleh Ustadz kita, Buya Zulfadli SPDI, yang juga merupakan penasihat jaringan saudagar Muhammadiyah, sekaligus juga pimpinan PWM Riau dan owner Luxury Furniture. Dan banyak lagi mungkin dari Buya ini yang telah disampaikan ya beberapa kegiatan kita. Dan hari ini beliau akan mendampingi ya moderator dalam tamu kita hari ini, Bapak Dede Firmansyah. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu ya dari Bapak Dede Firmansyah ini. Ya, beliau lahir di Pekanbaru tanggal 28 Juli tahun 1977. Pendidikan terakhir adalah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Komunikasi tahun 2009. Kemudian selain itu pendidikan formal yang beliau sampaikan ini, kalau disampaikan ini sangat panjang ya. Kita lihat aja yang terakhir sini. Juga beliau sebagai koordinator Lazismu Pekanbaru tahun 2015 sampai 2020. Kemudian beliau juga pengurus Forum Zakat Riau tahun 2020 sampai 2024. Dan juga ada ya, beliau juga sebagai fungsionaris bidang hukum, hubungan masyarakat dan publikasi ya, Ikatan Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dari 2001-2003. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin yang hari ini hadir di tempat Warkop Akasia Hotel Syariah, yang sebagaimana biasa kita akan adakan acara ini sampai menjelang maghrib. Dan untuk materi kita hari ini berjudul adalah Nasib Dunia Pariwisata di Masa Pandemi, Solusi dan Inovasi bagi Tour and Travel. Nah, ini adalah kajian atau sharing ilmu kita ya berkaitan dengan kembangan pariwisata di Provinsi Riau, yang juga nanti karena Bapak Dede juga kaitan dengan pusat, mungkin gambaran sedikit juga mengenai pariwisata pandemi ini di nasional, kemudian di Riau, dan nanti juga kaitan dengan bagaimana kondisi tour and travel yang ada di Provinsi Riau. Jadi Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang saya hormati, berkaitan dengan tema kita hari ini, ya, dengan kondisi pandemik Corona-19 ini, tentu nasib pariwisata Indonesia tentu akan mengalami suatu hal yang banyak yang mengalami bisa dikatakan gigit jari mungkin Pak ya, atau kesulitan lah ya untuk pengembangan bisnisnya. Kemudian juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentu tidak tinggal diam ya untuk membantu para pelaku usaha dengan memberikan dana hibah untuk membantu mereka. Selain itu juga ada strategi pariwisata yang dilakukan pemerintah dengan membangun new normal destination. Memang di sini banyak hal yang terjadi ya dari dampak pandemi ini. Adanya penurunan atau pertumbuhan ekonomi kita turun hingga min 5,32%. Kemudian juga dari pencatatan kita ya, dari penerimaan negara juga mengalami penurunan. Kemudian di Riau juga demikian kejadiannya ya, dengan kunjungan pariwisata yang makin menurun ya Pak ya.
ya, dari tahun 2019 itu masih ada tercatat kunjungan sampai 5.000-an kunjungan, tapi sejak 2020 Januari sudah mulai di bawah 10. Ya, ini berdasarkan data dari BPS. Dan untuk lebih jelasnya Pak Dede nanti akan nyampaikan ya kondisi terkini yang berkaitan dengan pariwisata di Riau dan juga nasional, dan juga hubungannya dengan kondisi bisnis bidang tour and travel. Nah, untuk itu kami persilahkan dulu Pak Dede menyampaikan hal-hal yang teknis mengenai pariwisata. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Syahrial Ja'far. Terima kasih Buya Muhammad Zulfadli. Alhamdulillah kawan-kawan semua. Sini juga hadir Pak Dr. Susanto dan Bang Mirza Gamal dan teman-teman sahabat-sahabat kita semua. Baik, di awal tadi Pak Dokter juga memberikan bahwa perekonomian Indonesia kuartal 2 itu minus 5,32. Tahap awal pandemi ini kita cukup berbangga karena pemerintah kita itu tidak fokus ke kesehatan saja, tapi fokus juga ke perekonomian. Dari data tersebut, itu Malaysia saja minus 17,1, Singapura minus 13,2, Filipina 16,5, kita minus 5,32. Intinya di kita masih ada perputaran ekonomi walaupun sama-sama minus, cuman tingkat perekonomian kita minusnya itu di atas mereka gitu, karena mereka di atas belasan minusnya. Itu di Asia Tenggara gitu kan. Jadi kan juga jadi barometer bagi kita. Alhamdulillah pada awal-awal pandemi ya kurang lebih Maret lah, apalagi terus ditimpa lagi dengan PSBB, jadi tidak boleh menjalankan perekonomian lah, walaupun boleh cuman sangat tersendat lah di 3 bulan awal pandemi. Ini sangat terpukul bagi teman-teman tour and travel. Sempat ada ada sebuah nyambung nyawa lah pada awal November itu kan. Pada awal November, 1 November itu dibukalah keran umroh sama pemerintah Saudi. Cuman udah ada yang umroh awal November, tapi Buya dapat 2 kali. Tapi pada tanggal 3 Februari langsung di close lagi. Cuman ada 3 bulan lah nyawa teman-teman travel agent, apalagi yang fokus kepada umroh. Nah, ini lagi tambah lagi bencana kan. Teman-teman sempat sih yang biasa outbound itu kan dia berpikir jadi dia mainnya di tur ke Turki Bu ya. Mungkin dia ada juga ditawarkan kan. Jadi teman-teman travel agent khususnya Jakarta itu memindahkannya jadi jemaah umroh pindahlah ke Turki. Itu fenomenanya. Di Riau sendiri kita sebagian ada juga yang main Turki, sebagian juga ada yang berpindah bisnis gitu, bisnis karena mereka sudah belasan tahun punya karyawan, pengennya tidak mem-PHK-kan. Jadi ada yang sebagian pindah ke bisnis kuliner, ada yang bisnis fashion untuk tetap menghidupkan perusahaan mereka. Nah, itu gambarannya. Gitu. Soal pariwisata, kita sebetulnya kalau benar-benar si destinasi tempat wisata itu juga melakukan 3M yang digembor-gemborkan sama pemerintah, itu sebetulnya tetap bisa berlanjut itu. Tetap 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalaupun tidak cuci tangan, standby hand sanitizer-nya bagi si wisatawan. Cuman kita kadang-kadang suka di kita ini agak gatal gitu. Saya masih ingat pada Oktober tuh ada libur 3 hari itu, 3 Oktober. Itu pas libur 3 hari, setelah itu naik kasus positif
8.000 Bu ya, seluruh Indonesia. Itu pada Oktober itu termasuk kasus yang meledak katanya. Terus saya coba memprediksikan kalau perilaku wisatawan pada akhir Desember masih juga seperti itu, pasti bakal meledak lagi. Ternyata 3 Januari meledak menjadi 12.000 kasus COVID. Dan perlu kita ketahui sekarang di Riau ini ada ranking 8 Bu ya. Ranking 8 Bu ya. Di seluruh Indonesia, ranking 1 di Sumatera. Kasus COVID yang banyak. Kota Pekanbaru nomor 1, lebih 10.000. Jadi sebetulnya kalau benar-benar kita laksanakan 3M itu selesai, itu bisa berwisata. Nah, itu gambarannya. Itu Pak Dokter. Terima kasih Pak Dede atas informasinya tadi ya kaitan dengan perkembangan pariwisata ya antara Indonesia dengan negara luar, terutama negara tetangga tadi. Walaupun angka kita penurunannya 5,32%, tapi kita masih lebih baik ya dibandingkan negara lain. Memang ketat Pak ya segi penerimaan kunjungan wisata wismannya ya. Dan juga tadi ada beberapa hal yang banyak para pelaku bisnis pariwisata termasuk tour and travel yang hijrah ya sementara ya. Hijrah karena tidak ada transaksi atau kunjungan lagi. Maka di sini ada upaya dari pengusaha kita di bidang travel itu, saya pernah jumpa ya kawan-kawan dari membuka usaha lainnya gitu. Ya, ada bidang pertanian ya. Kemudian ada bidang subkontingen perusahaan RAPP gitu. Tapi dia masih membayar gaji pegawai juga masih. Dia belum tutup sepenuhnya, tapi itu bukan dari situ uangnya lagi. Di matchingan dengan sumber pendapatan lainnya. Karena itu masih punya peluang juga ya Pak ya. Masih peluang juga untuk menunggu waktu saja. Dan dari yang disampaikan tadi, memang Riau masih tinggi ya Pak ya, yang kena kasus COVID-19 ini. Tapi dengan pola yang disampaikan tadi, dengan pola kita menjaga 3M tadi, ya mengenakan masker, memakai jarak dan seterusnya, memang ini perlu adanya untuk bisa menunjang kepada kunjungan wisata lagi. Kita harus menurunkan dulu ya pandemi yang di Riau ini menjadi mungkin lebih daripada yang nasional. Mungkin Pak Buya ada mungkin pandangan Buya ya secara umum ya atau secara keagamaan dengan pariwisata ini kemana untuk ke depannya Buya? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia kita selalu di sore ini. Sebenarnya kalau memang pelaku ekonomi ini, bagaimanapun situasi dan kondisi, tidak boleh pesimis. Nah, memang bedanya antara saudagar dengan tidak saudagar itu memang di semangat. Karena memang di dunia bisnis ini kan 9 pintu, yang lain kan 1 pintu. Jadi kondisi ini sebenarnya tidak akan mempengaruhi rezeki secara hakikat. Nah, karena manusia ini kan rezekinya sudah jelas. Bikat birizki wa ajali wa amali sakiyuna sa'idun. 120 hari saja sudah jelas rezekinya. Kami tetapkan rezeki, ajal, pekerjaan serta berubah. Nah, cuma ada sebagian kita ini yang memang sangat terpengaruh dengan lingkungan. Nah, sekarang bagaimana kita yang mempengaruhi lingkungan itu? Artinya kita harus pandai membaca situasi. Terakhir, waktu silaturahmi jaringan saudagar di Bali itu kan urutan pertama itu kan bisnis yang sangat menjanjikan itu tetap makanan, food. Apapun bentuk makanannya. Apalagi makanan tradisional dan juga makanan siap saji. Nah, kenyataannya sekarang orang-orang seperti itu masih eksis. Yang kedua memang usaha kreatif yang berhubungan dengan fashion.
Ya kan, pakaian-pakaian yang memang kreatif ini masih sangat menjanjikan. Kenyataannya memang kawan-kawan yang memang kreatif dari sisi pakaian itu memang masih bagus. Dan yang ketiga memang destinasi halal. Sekarang justru dalam kondisi seperti ini orang sudah melirik mau menyenangkan hati di mana. Karena kalau hati itu memang senang, imun kita akan tinggi. Jadi sebenarnya geliat pariwisata ini luar biasa sekali. Cuma kadang-kadang rasa ketakutan ini yang bikin seseorang tidak bisa berbuat. Nah, selama memang protokol kesehatan itu bisa kita jalankan dengan baik, tak ada persoalan. Tambah lagi dengan kegembiraan, imun kita naik. Apalagi dengan keyakinan. Karena cobaan ini sebenarnya kan bukan menyiksa. Yang disiksa itu kan orang yang angkar. Wala nudziqanna minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Pasti kami rasakan azab yang kecil sebelum datang azab yang besar agar mereka kembali. Itu kan untuk orang yang angkar, yang membelakangi kebenaran. Kalau bagi orang yang lalai, Allah berikan sedikit pelajaran. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Ya kan? Tunggulah, Allah akan mendatangkan peringatannya. Tapi bagi orang yang beriman kan kebaikan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat. Tapi ujung ayatnya apa? Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira orang yang sabar. Artinya ujian ini untuk memancing kenikmatan yang lebih bagus. Berarti yang dituntut apa di sana? Memang kreativitas kita. Jadi memang bisnis kreatif, bisnis inovatif itulah yang sangat dibutuhkan, termasuk memang wisata. Ya kan? Sekarang untuk ada berkudanya, ada beliau memang di berkuda, memanah itu kan menguatkan imun tubuh. Apalagi olahraganya ikut sunnah dan semua yang mendukung ke sana bisa kita hidupkan. Makanannya, minumannya, suasananya orang butuh sekarang. Apalagi kita sudah 1 tahun ya dilanda dengan suasana pandemi, itu desakan ingin berwisata itu kan sudah tinggi. Alhamdulillah seperti situasi umroh kemarin, kalau travel kami di Bimalindo itu dapat jatah 2 kali berangkat, bahkan 3 kali kami bisa berangkat kemarin tuh. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya situasi yang seperti ini jangan menggoyangkan iman kita dan jangan memang mematikan berpikir kita dan juga jangan mematikan kreativitas kita. Selama kita punya keyakinan, selama kita memang menghidupkan kecerdasan, selama kita memang menggerakkan kreativitas kita, ternyata beban ini tidak ada yang berat. Dan janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak ada yang berat. Tinggal sekarang kita berani enggak seperti melakukan suatu perubahan, melakukan suatu perbaikan. Sebenarnya kreativitas itu yang dituntut. Jadi tidak monoton usaha saya sekarang ini. Ternyata dalam situasi pandemi ini tidak cocok, maka kita perlu bergeser sedikit. Kadang geserannya sedikit cuma, ya kan? Nah, seperti saya pertama di jualan di Mebel Jati. Ternyata Jati karena perlu kos yang besar, sementara orang butuh dana, orang tidak akan beli ini dulu. Lalu saya berpindah sedikit ke makanan. Ternyata makanan meledak dia. Ya kan, kenapa? Dibutuhkan. Apalagi makanan siap saji. Orang tidak mau ke pasar, tidak mau di keramaian. Sekarang sudah ada tinggal bungkus. Bahkan ada deliverynya. Jadi sebenarnya kreativitas kita lah yang dituntut untuk mencari rezeki yang sudah jelas. Karena kita di dunia ini kan bukan mencari, tapi menjemput rezeki yang sudah ada. Dan rezeki itu tidak pernah salah alamat, bagaimanapun situasi dan kondisinya. Jadi sebenarnya bagaimana pemahaman kita terhadap rezeki itu sendiri dan bagaimana kita memang mempercepat rezeki itu sendiri, sebenarnya itu yang harus kita lakukan. Jadi memang kita ini disuruh lebih cermat, lebih bisa membaca situasi, lebih kreatif untuk membaca potensi pasar yang ada sekarang. Nah, termasuk memang destinasi wisata halal itu bahkan merupakan urutan ketiga
ketiga dalam pandangan pebisnis internasional. Nah, ini yang terakhir kita sama Pak Haji Muklis ikut di Bali kemarin kan. Nah, sangat ditunggu sekali. Bahkan banyak investor-investor luar itu justru mencari suasana-suasana di sana. Dia bikin tempat rekreasi, lalu di sana dia sediakan makanan-makanan yang memang kalau makanan halal ini udah jelas disukai oleh orang-orang Muslim dan juga non-Muslim sangat menyukai. Sehingga dalam skala dunia sekarang kawan-kawan kita yang buka makanan di negara-negara dalam tanda kutip mayoritas non-Muslim malah laku makanannya di sana. Saya kira itu tambahan pertama. Terima kasih. Ibu ya. Nah, jadi untuk perkembangan pariwisata ya memang di Riau ini kan ada 5 objek destinasi wisata unggulan Pak ya. Itu ada namanya Taman Tunjuk Ajar, Taman Tua Kadi, kemudian ada juga Pulau Cinta, kemudian Istana Siak, dan terakhir ada namanya Makam Kuto Tinggi. Nah, itu kalau gambarannya Pak Dede, ini perkembangan wisata yang 5 destinasi utama nih, mungkin nanti juga kaitan dengan destinasi halal tadi. Di Riau ini dalam kondisi COVID pandemi ini kemana Pak Dede? Mungkin juga bagaimana Pak Dede menyikapi dengan bisnis Pak Dede sendiri gitu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi setiap weekend itu orang pada ngumpul di ibu kota provinsi. Kalau di Riau tuh di Pekanbaru. Kalau di sebagian provinsi gitu. Tapi kan kita magnetnya hanya Pekanbaru Bu ya. Kita baru hanya Pekanbaru. Kalau Sumbar magnetnya banyak. Ada Sawalunto, ada Bukit Tinggi. Kalau di Jawa Timur ada magnet banyak. Ada Malang, ada Batu, ada Bromo. Kalau Pekanbaru, kalau Riau masih Pekanbaru ramai Bu ya. Pekanbaru destinasinya perut ya, makanan. Dan mall. Orang Sumbar pergi weekend tuh Sumbar tuh pergi ke Riau Bu ya, lihat mall. Orang Riau pergi ke Sumbar, ke Bukit Tinggi biar dingin. Nah, jadi sebetulnya kalau tiap kabupaten mempunyai magnet masing-masing gitu dan dioptimalkan oleh pemerintah. Jadi kuncinya emang di pemerintah. Kalau bisa kita tahu ada namanya di Desa Ponggok. Desa Ponggok itu di daerah Klaten. Itu dia baru muncul itu sejak 2008. Dia hanya air. Jadi kepala desanya itu mengelola air. Tadinya Pak, dia mulai bergerak 2008. Itu ada sungai itu kumuh katanya, sudah 6 tahun lebih. Tapi sekarang orang banyak ke sana. Di Desa Ponggok itu, dia ada 5 titik air di Ponggok. Itu kualitas kepala desa loh Pak. Jadi intinya karena kepala desa pemerintah yang tahu ini kondisi daerahnya dan dia sendiri yang bisa mengelolanya. Jadi punya peran. Kita swasta Pak, kita 2016 tiap bulan Oktober buat event berkuda tiap Oktober. Tapi tetap aja tidak booming karena tidak di tangan pemerintah. Adapun pemerintah ya paling support closing opening gitu. Tapi kalau benar-benar pemerintah yang turun, jadi barang tuh. Kalau Tour de Siak lumayan, Tour de Singkara luar biasa kan? Tour de Singkara dia September turun Pak, ada. Bahkan Tour de Singkara dia akan menembus ke kota Jambi. Terus sekarang tuh ada Jambinya. Saya pernah dulu waktu Pak Samsuar masih Bupati Siak, saya pernah mengusulkan, Pak, mohon maaf Pak, Tour de Siak ini harus finish di kota Pekanbaru. Kok nggak ramai? Nggak bakal ramai Pak. Itu Pak 2018 Wali Kota Padang, Wali Kota Bukit Tinggi berebutan. Pokoknya etape 9 ke terakhir harus di kota kami gitu ya. Akhirnya 2016 jatahnya Bukit Tinggi, 2018 jatahnya Kota Padang. Saya udah ngomong kalau Pekanbaru finish terakhirnya di Tour de Siak itu ramai orang. Karena orang tahu Pekanbaru. Nah, ini saya masih kalau benar-benar masih diselenggarakan Tour de Siak, finishnya etape 5 harus di Kota Pekanbaru. Kalau mau booming gitu, mau ramai, kalau enggak agak berat. Karena masih magnetnya di Pekanbaru, Pak. Itu Pak, orang luar negeri yang ikut sepeda itu, nginapnya masih di Pekanbaru. Dia bersepeda di Siak, nginapnya di Pekanbaru. Dia di Siak ngabisin duit di Pekanbaru. Nah, intinya kan magnet Pekanbaru masih cukup tinggi. Nah, hal-hal itu.
sekarang kalau di Pekanbaru Pak, yang lebih manis sekarang tuh berkuda di tengah kota itu, depan SKA. Itu tuh benar-benar bagaimana untuk sebetulnya dia kan tadinya di WDO, Sadao Okura. Pandemi tidak punya menghasilkan, akhirnya mencari pukul otak, kerjasama lah sama Pak Hamdan yang punya tanah itu, udah buatlah berkuda di tengah kota. Dan alhamdulillah itu di dunia hanya satu, Bu ya, berkuda di tengah kota. Sampai sekarang aja. Ya, itu diapit oleh 3 mall di Pekanbaru. Nah, alhamdulillah Buya belum ke sana ya. Kalau Kura udah. Udah. Nah, itulah gambaran Pak Dokter, silakan. Halal gimana Pak? Oh, halal. Halal. Kita gemukan oleh pemerintah. Oh ya, perlu kita ketahui pada tahun 2018 Riau menjadi peringkat ketiga halal. Pas Pak Sanswar jadi gubernur, 3 bulan kemudian langsung dapat penghargaan. Itu karena event triathlon sunnah di kota Pekanbaru. Nah, jadi kita buat pada tanggal 23 April triathlon sunnah bersama Pak Dandrem, dulu Pak Sony Aprianto. Kita buat itu alhamdulillah itu baru pertama kali di dunia. Itu yang membuat ranking Riau dari 7 menjadi 3. Naik setelah Aceh dan NTB kan. Nah, jadi emang sebetulnya kita namanya itu ini Bu ya, wisata Muslim, ramah Muslim, Muslim friendly. Karena teman-teman negara yang komunitasnya lebih banyak non Muslimnya seperti Thailand itu malah diminati. Orang-orang pada ke sana. Jadi sebetulnya paling penduduk kita yang coba jangan antipati dengan hal-hal yang halal. Halal kesana ya ada wisata haram gitu kan. Nah, sebetulnya kan edukasi kita aja bagaimana benar-benar bisa ramah Muslim. Nah, itu Bu ya. Ya Pak Dokter. Terima kasih Dede. Jadi untuk pengembangan keunggulan potensi daerah tadi kan. Ini kan seperti di Kampar itu ada beberapa objek wisata ya Pak ya. Di Rohul juga ada air panasnya. Di Siak apalagi ya dengan Istana Siak. Mungkin di Pelalawan ada juga tempat selancar ya Pak ya. Surfing. Cuma yang saya pernah lihat, saya juga ikut kajian di daerah Rohul ya untuk buka pengembangan kota wisatanya mengenai air panas. Tapi tidak begitu setelah dibuat kajian dan juga tidak didorong betul Pak. Ya, apakah karena potensi-potensi daerah, kemampuan mampu daerah untuk membiayai atau mungkin tenaga ahli wisatanya yang tidak siap untuk ini. Kemudian di provinsi juga almarhum kan Pak Pami juga kreatif ya Pak ya untuk pengembangan promosi daerah kan ya, berbagai event ya buatnya, masuk ekonomi kreatif juga ya. Nah ini perlu juga mungkin berkaitan perannya Asita nanti Pak ya, dengan provinsi atau dengan dinas pariwisata ya atau dengan lembaga lain. Mana Riau ini kan benar bukan kekurangan objek wisata atau destinasi wisata ya, banyak mungkin yang perlu digali, cuma beda dengan daerah Sumbar atau daerah mana. Mungkin kelemahan kita ini di mana mungkin menurut Pak Dede? Baik, jadi begini. Sebetulnya antar provinsi itu, antar Pemda itu harus sinergi, Pak. Harus sinergi. Jadi wisatawan tuh, Pak, tak kala mendarat ke airport itu destinasi terjauh itu harus 2 jam. Dia kalau udah lebih 2 jam, dia itu Pak, bosan. Mohon maaf, kita kalau dari Jakarta mau ke Bandung itu banyak rest area loh Pak. Rest area ada. Sekarang kita Pekanbaru mau ke Siak 4 jam rest area nggak ada. Yang dilihat hutan gitu. Itu bisa dicek itu. Volume orang tiap hari ke sana tuh bisa dipantau gitu. Tapi kalau benar-benar ada rest area yang bisa 2 jam bosan singgah mau buat souvenirnya untuk kerjasama dengan UMKM-nya kan. Nah, terus dari antar kota Bukit Tinggi ke misalnya yang Bukit Tinggi kan orang Padang, orang Calonto, gitu juga dari orang Kampar ke Pekanbaru, Rohul, Rohil. Intinya antar provinsi itu atau antar kabupaten kota itu bisa kerjasama itunya bupati kepala daerahnya. Sekarang kemarin kan ini Pak Wali Kota Pekanbaru kerjasama sama Pariaman gitu kan. Kalau bisa kerjasama dengan antar ini aja luar biasa. Itu Pak Sulawesi Selatan Pak. Ini kita contoh aja Sulawesi Selatan, dia belum mau
impor beras dia, sebelum terpenuhi itu beras di Sulawesi Selatan itu. Ekspor ya. Ekspor lah, maksudnya ekspor ke luar provinsi dia. Luar provinsi ini. Dia harus penuhi dulu 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ya. Harusnya kita juga bisa sinergi dengan itu. Kita beras, mohon maaf, dari Sumbar Bu ya kan. Bisa nggak kita beras Siak, beras Rohil itu kita ambil buat Pekanbaru gitu. Intinya maulah kerjasama antar kabupaten kota di Riau khususnya. Jadi dari situ nanti kan emang kalau bisa benar-benar kalau mau benar-benar sukses daerahnya fokus pariwisata Bu ya. Karena kalau pariwisata itu udah masuk semua. Ekonomi ada di situ, apalagi Bu ya. Perdagangan, perindustrian, semua ada di sana. Butuh jalan ada, berarti PUPR. Butuh UMKM, berarti koperasi, Menteri Koperasi dan UMKM. Nah, intinya kalau benar udah pariwisata, udah habis tuh Bu ya. Semua tuh terangkul. Kalau jadi intinya pemerintah benar-benar mau serius di pariwisata dan turun dengan dananya. Pekanbaru Bu ya, pendapatan PAD-nya lebih 100 miliar. Itu tidak sampai 10% jatuh kembali lagi ke masyarakat. Nah, ini kan harusnya kan kalau benar-benar serius di pariwisata, udah pemerintah memang support ke pariwisatanya. Iya. Semua di pariwisata. Itu Bu ya. Ulang lagi, Tour de Singkarak tuh semua kabupaten kota tuh masuk Bu ya. Kecuali Mentawai, dia nggak nyebrang deh. Tapi semua kabupaten di Sumbar tuh masuk kena itu Tour de Singkarak itu. Itu cuman Siak aja diputar-putarnya, nggak ada Kepulauan, nggak ada Pekanbaru. Intinya kita kalau yang baik dicontoh, kenapa tidak gitu kan Bu ya. Baik Pak Dokter. Terima kasih. Oke ya, jadi ada strategi tadi Pak ya yang Bapak usulkan nanti oleh ini pemerintah kita kalau mau betul-betul serius ya membangun pariwisata di Riau nih. Nah kita tidak kekurangan lah objek wisata kan, cuma kayak pengelolaannya lah ya Pak ya. Dan sinergi dengan beberapa daerah lain. Kemudian sini Bu ya, kaitan dengan inovasi dan kreatif ya. Wah kan banyak nih pengusaha kita di tour and travel nih ya, dengan kurangnya destinasi ini. Kawan kita di bisnis ini kan banyak yang tiarap mungkin Pak ya. Ada juga yang tiba apa tadi tutup ya. Gulung tikar. Ganti tikar. Sini bagaimana peran mungkin dalam konteks apa kita Bu ya dalam membantu kawan kita nih. Mungkin di segi pariwisata tadi udah ada gambaran Mbak ya. Mungkin Buya bisa ngasih pandangan mengenai kawan-kawan itu. Dalam ayat kita udah tahu huwa ansya'akum minal arwastamarakum fiha. Allah telah jadikan kamu dari bumi dan kamu berkewajiban memakmurkan bumi. Kata-kata istakmaru itu memberdayakan potensi alam secara islami. Nah, waktu saya ikut webinar nasional, bahkan ini ungkapan dari Menteri Perekonomian. Sebenarnya Indonesia ini bisa keluar dari artinya persoalan kemiskinan. Kata kuncinya satu, kembali ke alam. Pertanian luas yang kita punya, perkebunan luas yang kita punya, perikanan kita punya. Tapi sekarang siapa masyarakat Indonesia yang mau mengolah alam itu? Nah, sekarang ada Ibu Esti. Bu Esti, beliau punya pupuk, iya kan? Yang kualitas bagus, itu organik. Dan beliau sudah buktikan juga dengan hasilnya. Dan sekarang beliau baru membicarakan hasil dari jeruk lemon. Ya Bu ya, coba. Sebenarnya solusi terbaik sekarang memberdayakan sumber alam yang ada. Coba pikir. Sumber daya alam kita bagus. Sumber daya manusia kita bagus. Cuma maaf dalam tanda kutip,
sumber daya alam dan sumber daya manusianya bekerja untuk asing. Nah, ini yang harus diperbaiki. Kita punya lahan dan kita punya kemampuan, tidak berani mengolah sendiri. Sayur kok kita beli juga, singkong kok kita beli juga, jeruk kok kita beli juga, semuanya, beras kok kita beli juga, semua kita ada. Maaf, bahkan pengusaha asing sekarang itu melirik bagaimana potensi ekonomi dari sisi pertanian. Jadi pertanian Indonesia sudah dikapling-kapling oleh asing. Kenapa tidak kita sendiri? Jadi sebenarnya kalau kita ingin semuanya dari alam ini, persoalan kemiskinan teratasi di Indonesia ini, ya kan? Apa saja? Coba. Apakah buah-buahan, sayur-sayuran, segala macamnya, obat-obatan, itu ada di alam Indonesia. Persoalannya sekarang punya kemauan enggak untuk mengolah potensi yang ada. Jadi barangnya ada, kerjanya yang tak mau. Wa qul i'malu fasayarallahu malukum wa rasuluhu mu'minun. Bekerja kalian, kata Allah. Allah akan melihat pekerjaanmu, Rasul akan melihat pekerjaanmu, orang beriman akan melihat pekerjaan. Jadi memang etos kerja yang bermasalah. Yang mau dijual ada, yang mau diolah ada, mengolahnya tidak mau, apalagi menjualnya. Yang takutnya yang mau menjual asetnya, ini yang masalah, makin parah lagi. Jadi makanya saya kaget juga waktu ikut seminar nasional itu, dan Menteri Perekonomian bilang Indonesia kalau mau kembali ke alam dan mengolah alam ini, maka pandemi ini tidak akan berpengaruh kepada kemiskinan masyarakat Indonesia. Jadi kata kuncinya di sana, bagaimana kita memanfaatkan potensi alam dengan kreatif dan inovatif, karena semuanya dari alam. Dunia melirik Indonesia ini adalah surganya dunia. Tapi kenapa kita sendiri kok melirik keluar, padahal yang di luar itu menghabiskan duit kita? Harusnya kita yang sekarang yang menjual. Ini sedikit impor, ini impor, padahal kita punya. Coba. Nah, jadi sebenarnya bagaimana memang kita memberikan edukasi kepada masyarakat, pelatihan kepada masyarakat untuk memberdayakan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, dan perikanan, dan itu bisa mengatasi persoalan perut. Sekarang kan persoalan perut yang jadi masalah ini. Kalau kita ada, ngapain beli lagi? Jadi kata kuncinya tambah lagi dengan destinasi halal tadi. Kalau di tempat-tempat wisata itu semua bisa hidup, semuanya hidup di sana, kebutuhan ada di sana. Ya, tambah lagi dengan kegembiraan, imun naik di sana. Kalau imun naik kan jelas sekali, virus itu tidak mau dia lengket. Nah, apalagi imannya kuat juga, ya kan? Aman. Jadi sebenarnya kata kuncinya di sana. Bagaimana memang mengembalikan kecintaan dan kesungguhan masyarakat kita ini untuk memberdayakan sumber daya alam dengan sumber daya yang dia punya. Jadi maka cintailah negeri kita, berdayakanlah negeri, dan bekerjalah di negeri kita. Orang yang merantau saja dapat, apalagi kita yang punya tidak akan dapat. Saya kira itu, Pak Dokter. Terima kasih Buya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan Buya ya. Walaupun kita kondisi pandemik yang sekarang masih tinggi Pak Dede ya. Tapi kita tidak hilang peluang untuk melakukan usaha yang sangat banyak dan juga dekat dengan kita Pak. Jadi kita yang memanfaatkan alam tadi. Nah, bicara mengenai orang kekurangan waktu untuk itu, masa kita kelebihan waktu? Iya. Banyak yang mau dikerjakan. Ya. Jadi bicara mengenai alam nih Pak Dede, saya juga punya pengalaman kunjungan di luar negeri dulu ya. Ya di daerah Vietnam itu mereka kan punya alamnya tidak kalah dengan ya kita lah, lebih unggul lah ya. Tapi mungkin di segi promosinya, kemudian di segi pelayanannya, kemudian yang kita kunjungi itu Pak, ya sawah-sawah, kemudian daerah sungai, kemudian nanti pondok sini duduk makan, nanti ambil buah gitu Pak, ya, kemudian setelah capek balik lagi ya. Ini seperti ini kan mungkin di Indonesia ada mulai mungkin Pak, seperti yang Bapak ceritakan di Malang ya, itu ada nama apa namanya
wisata agrowisata ya Pak ya. Nah, ini peluang ini kan bisa enggak Pak? Kira-kira di Riau dengan potensi alam yang saat ini, dengan iklim kita ini, ya bisa enggak kita buat supaya kita teman-teman kita yang tadi yang punya bisnis wisata ini enggak kehilangan harapan ya untuk membangun ini, selain faktor tadi yang Bapak bilang mengenai 3M tadi ya. Mungkin itu pandangan Pak. Baik. Sebetulnya di Riau itu sudah banyak virus dari ini Pak. Virus tumbuhan dari Thailand. Mungkin tahu kurma Thailand kan udah banyak ada di Kampar. Sekarang juga teman-teman kita di non muslim juga buat kurma juga Pak di Okura. Pohon-pohon kurma. Emang sudah banyak bermunculan lah wisata. Cuman di sini memang butuh peran pemerintah, Pak. Dia yang kunci promosi itu pemerintah, Pak. Karena biaya besar pemasaran itu, Pak. Sangat besar. Jadi kalau pemerintah benar-benar mau merangkul UMKM dengan promosinya luar biasa. Satu, kan tadi inovasi dan kreatif, Bu ya. Jadi di wisata itu ada nama uniqueness, Bu ya. Uniqueness. Kita kadang-kadang kan banyak mencontoh. Prancis buat Tour de France sepeda. Malaysia buat Tour de Singkawang Tour de kalau di itu Batam di Singkara. Ini Tour de Siak. Jadi kan sepeda. Di situ banyak rata di Indonesia. Cuman kalau Riau pengen uniqueness, ada kita endurance berkuda. Ini endurance berkuda tidak ada di Indonesia yang lain, hanya di Kota Pekanbaru. Sekarang kalau benar-benar pemerintah pengen serius, uniqueness ini kuda nggak ada. Mohon maaf Bu ya, kalau orang berkuda biasanya pacu kan, pacu itu judi Bu ya, judi. Orang-orang pacu itu biasa penunggangan dibilang joki kan negatif. Kalau kita endurance berkuda jarak jauh, itu penunggangan namanya rider. Dan kita juga tidak menyiksa binatang Bu ya. Kita karena si hati kuda sama si rider harus sama. Dan ini tidak ada di Indonesia, tidak ada, hanya ada di Pekanbaru endurance. Nah, ini kan unik. Hanya ada di Pekanbaru. Unik eventnya. Kalau di Malaysia Bu ya, tiap bulan ada endurance tuh. Di kita sekali setahun. Nah, bulan Oktober. Nah, kita berharap hal ini juga bisa dililik oleh sama Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau. Mohon maaf, ya oke, dengan event-event bakar tongkangnya, event cuan-cuinya, event lancar di pelalawannya, surfing, juga pacu jalurnya. Sekarang, mohon maaf, pacu jalur itu dari Pekanbaru ke Kuansing tuh 4 jam Bu ya. Itu pacu jalur setiap bulan Agustus. Sekarang Bu ya, pacu jalur itu menurut kami bisa kita diteliti Bu ya, Pak Dokter. Itu hari rayanya orang Kuansing. Orang Kuansing pulang kampung pada pacu jalur itu. Agustus itu. Itu dijamin dari Pekanbaru hanya beberapa orang ke sana Bu ya. Oke, orang luar negeri ada, oke. Ke sana 4 jam. Sekarang kalau tidak ada event pacu jalur, ke sana nggak orang itu? Nggak ada. Saya pernah juga mengusulkan, ini pacu jalur sudah ratusan tahun. Harusnya buat itu museum pacu jalur. Karena di luar negeri museum udah banyak Bu ya. Ribuan museum tuh. Di Pekanbaru, di Riau khususnya jarang. Intinya manet-manet. Sekarang bakar tongkang itu sekali setahun juga ke sana. Kalau tidak ada bakar tongkang, ke sana nggak? Ke Meranti nggak? Tidak. Apalagi cuan-cui ke Meranti. Kalau tidak ada cuan-cui, ke sana nggak? Tidak. Sekarang saya berharap itu Pekanbaru Kuansing harus ada tol. Karena situ 4 jam. 4 jam. Kalau ada itu cuman 1,5 jam Bu ya. Kalau ada tol 1,5 jam sana tuh. Bisa kita ke Kuansing bolak-balik seperti Dumai sekarang. Kalau masih tidak ada tol, itu yang nonton pacu jalur tuh bulan Agustus itu hanya orang Sumbar. Orang Sumbar Bu ya. Terus dia jual baju situ. Bajunya apa? I love Bukit Tinggi. Nah, itu luar biasa kan, jual orang Sumbar. Nah, ini hal-hal ini kan harusnya juga disinyal oleh bagi UMKM dan bagi pemerintah setempat lah kan. Jadi hal-hal ini juga menyentuh kepada masyarakat. Jadi bukan orang luar yang berpesta pora di event kita itu. Itu sedikit Pak Dokter, silakan.
Terima kasih Pak Dede. Jadi kaitan dengan agrowisata tadi, sebenarnya itu peluangnya ada ya Pak ya. Mudah-mudahan banyak contoh yang dilakukan kawan kita pengusaha. Cuma belum begitu diapakan kali dengan masyarakat ya. Atau mungkin dalam tahap proses mungkin yang kurma macam. Yang perlu kita apakan mungkin yang kondisi alamnya Pak. Alam itu yang udah ada. Misalnya ada perkebunan sawit. Ya, kemudian ada tanaman sayuran nih, atau buah-buahan itu kan, kemudian ada sungainya, nanti bisa pakai sampan ya, atau pakai mancing, mungkin seperti itu dia alami dia. Nah, dan ini juga disinkronkan juga dengan Buya sampaikan tadi dengan penggunaan buah-buahan yang organik misalnya ya, kan daya tarik juga ya Pak ya. Bagaimana ini orang mau datang sana, wah ini buahnya bukan buah sembarangan, buah organik ya dari lemon tadi ya, atau dari buah mangga macam ya. Nah, seperti ini mungkin gambaran untuk untuk pengembangan Riau ya. Kemudian juga mengenai UMKM nih, ya UMKM ini kan menontonnya kan industri kuliner, ya kan. Ya, kalau memang untuk selain kuliner juga adalah seperti yang daerah-daerah lain seperti di Sumbar ada Cenderamata, ya kan? Yang seperti Buya tadi ada kreatif ya, ekonomi kreatif. Ya apa yang menarik dari Riau ini kan? Selain makanan lah. Kalau makanan udah banyak hal yang ini. Tapi perlu juga ada upaya pelaku UMKM ini memang sinkronkan apa yang jadi kebutuhan wisatawan itu, ya. Mungkin dari baju tadi, ya, tapi jangan pula baju dari daerah lain dibuat ya. Mungkin yang khas Riau-nya apa, gitu kan? Istana Siak atau baju jalurnya macam. Nah, di sini kemudian di daerah itu kan udah ada juga seperti Pak Dedi bilang produk unggulannya apa, ya. Ya seperti makanan khas dari Palawan ya atau dari Kuansing, mungkin ada kerupuk apanya ya. Kemudian dari Dumai ada kerupuk cabenya ya. Yang dari Meranti ada sagunya. Nah, dia orang akan melihat selain mendapatkan produk jadinya, dia juga ada produk prosesnya itu ya. Mungkin itu ya Pak Dede ya. Jadi orang berkunjung wisata sana kan, selain belanja souvenir makanan juga melihat industrinya. Home industrinya ya, dari awal proses bahan baku sampai dia bisa jadi produk ini. Seperti itu yang banyak ini Pak Dede. Nah, mungkin sini sedikit ya berkaitan dengan apa tadi Buya. Ya kita sebagai ya tadi sampaikan Pak Dede berkuda ya. Nah, ini dalam hal apa nih Pak Buya? Kita masih awam nih berkuda nih. Mungkin Pak Dede udah banyak lah pengalamannya ya. Mungkin segi apa nanti disinkronkan mudah di segi keagamaan kita Bu ya. Kan ada 3B itu ya Pak ya. Berkuda, berenang, dan bermanah. Ini kan belum menjadi budaya kita. Mungkin ini bisa disinkronkan dengan pariwisata nanti. Ya, contohnya tempat kita udah ada nih. Mungkin Pak Dede nanti bisa jelaskan juga usaha-usaha mengenai kudanya mungkin sini. Mungkin sebelum itu Pak Buya mungkin bisa menyampaikan dengan 3B itu. Iya. Memang luar biasa sekali sebenarnya bisnis itu kadang-kadang bukan artinya siapa yang menjualnya. Nah, siapa di belakangnya. Ada suatu barangnya bagus. Tapi yang jualnya tidak pandai. Tidak laku juga dia. Nah, jadi memang bagaimana kita menjual, mempromosikan, mensosialisasikan. Jadi makanya biaya promosi itu memang mahal. Kalau di bisnis istilahnya kita beli pasar, ya kan? Bagaimana kita memang memperkenalkan produk kita. Dan itu memang perlu kos, itu memang perlu biaya. Baligonya berapa, ya kan? Oh, lalu medianya bagaimana? Itu. Jadi memang harus seperti itu. Lalu yang kedua, yang kita promosikan itu memang ada yang spesifik, ya kan? Di Siak apa yang spesifiknya, di Dumai apa spesifiknya, di Pelalawan apa, memang ada yang spesifik sehingga orang mencari di sana. Jadi keunikan. Jadi sama saya jual produk
itu memang harus ada keunikan produk itu, sehingga orang mencari keunikan itu, dan keunikan itu nilai jualnya tinggi. Keunikan contoh, ya kan, orang sama-sama bikin kue, cuma yang satu kuenya dikasih ada semacam variasi. Nah, variasi itu yang bikin mahal. Sama dengan baju, itu mahal karena ada merek arcitannya itu. Ya karena merek. Jadi cari keunikan tadi. Jadi keunikan. Jadi memang keunikan dimunculkan, lalu sosialisasi betul ya kan. Sebenarnya bisnis sederhana, asal kita mau seperti itu, kreatif seperti itu. Nah, kita kadang-kadang kan malas berpikir. Jadi kadang orang cerdas pun kadang-kadang tidak mau dia kreatif, ya kan? Dia dalam pemikirannya banyak, cuma kreativitasnya untuk memasarkan ini tidak ada. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi kalahnya kita dengan negara-negara maju di sana. Kalau soal potensi alam kita menang. Potensi manusia sebenarnya kita menang. Yang banyak kerja di luar, yang pintar-pintar itu juga banyak putra-putra terbaik Indonesia. Cuma mereka sangat kreatif dan mau berbuat cepat. Jadi makanya saya sering mengeluarkan moto seperti ini. Orang pintar belum tentu sukses, orang bodoh belum tentu gagal, tapi orang rajin pasti sukses. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang rajin di jalan kami akan kami bukakan banyak subul, ya kan, menjada wajah siapa sungguh dapat. Jadi memang kreativitas seperti ini. Cuma yang kedua, masyarakat kita ini tidak berani mencoba. Di saat orang lain bisa, di saat orang lain mampu, di saat orang lain maju, dia tidak pede memulai. Padahal sederhana saja, contoh sajalah apa yang mereka lakukan. Jadi makanya bisnis yang teringan dan terbaik itu sekarang apa? Mencontek. Kalau dalam ujian mencontek kan tidak boleh. Tapi dalam bisnis karya contek sajalah. Misalnya saya sekarang jual makanan, frozen food. Dari 400 kilo sekarang 35 ton sebulan dalam 3 tahun. Berarti kan saya bisa jual. Nah, apa bedanya saya dengan Pak Dokter, dengan Pak Dede? Zulfadli saja bisa. Apa bedanya dengan saya? Tinggal coba. Kalau seandainya kita meragu, ambil dia sebagai mentor kita, ya kan? Bagaimana caranya? Kok bisa laku? Nah, kepedean seperti itu kadang-kadang masyarakat kita tidak punya. Makanya masyarakat Indonesia yang berjiwa entrepreneur itu tidak sampai 2%, hanya 1,6%. Sementara yang akan dijual, yang akan diolah banyak, yang akan dipasarkan banyak. Singapura apa punya dia, tapi jiwa entrepreneurnya 8%. Jepang apa yang dia punya, tidak ada, cuma jiwa entrepreneurnya juga 8%. Malaysia di atas 6%, Amerika di atas 11%. Jiwa entrepreneur itu yang memang menyebabkan seseorang bisa aktif dan kreatif untuk mengembangkan potensi bisnis tadi. Nah, apalagi kita sudah punya potensi alam. Nah, karena memang jiwa penjual kita itu tidak ada, akhirnya bagaimana? Orang lain yang menjual. Jadi bedanya kita dengan negara maju itu antara consumer mentality dengan marketer mentality. Penikmat dengan penjual. Kalau kita beli sesuatu enak, pasti kita beli banyak-banyak, kita habiskan, kita simpan di kulkas, kita habiskan duit. Habis duit tidak bisa beli lagi. Kalau mereka tidak, kalau ini enak, dia berpikir bagaimana jualnya ini, bagaimana bikinnya, dia beli satu supaya dapat duit banyak. Nah, ini bedanya antara consumer mentality dengan marketer mentality. Mental penikmat dengan mental penjual. Jadi kalau mental-mental penjual ini kalau boleh kita aja dijual oleh mereka itu. Ya kan? Jadi memang menghidupkan dengan sesuatu contoh, jadi pemasukannya banyak, kita tidak menghabiskan. Jadi sebenarnya memang mentalitas itulah yang harus dirubah pertama, sehingga potensi yang luar biasa ini bisa menghasilkan dan luar biasa. Apalagi kita mayoritas muslim. Mayoritas muslim ini sebenarnya kalau dia kembali ke sunnah itu luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Siapa yang tidak cinta dengan keindahan? Islam indah, ya kan? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan.
Lalu siapa yang tidak suka dengan kesucian? Ya kan? Kenapa Islam ini disukai? Karena kesucian. Ini beda dengan oknumnya ini. Jangan oknum yang joroknya dilihat, yang bersihnya. Islam sangat menghargai kreativitas, sangat menghargai kemampuan dan keahlian. Jadi makanya luar biasa sekali yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Jadi mengambil potensi banyak dengan kreativitas yang ada. Jadi dasar-dasar Islam itu sudah menunjukkan. Kenapa makanan halal di Jepang itu laku? Itu saudagar Muhammadiyah di sana itu yang dia jual mie, pop mie, mie goreng, tahu, tempe, kaya dia di sana. Coba yang dia jual cuma itu. Kenapa? Karena halalnya. Karena mereka berpikir kalau halal pasti baik ini, pasti higienis ini. Ya kan? Nah, di negara-negara yang lain juga, di Thailand juga ada itu makanan halal yang sangat digemari. Jadi pada dasarnya makanan-makanan halal dan destinasi halal itu sangat diminati oleh siapa saja karena dijamin bersih dan dijamin aman. Nah, sebenarnya kreativitas itu harus sangat-sangat kita tumbuhkan dalam kehidupan keislaman kita dan dalam mengolah potensi alam yang alami itu. Saya kira itu Pak Dokter. Mengenai yang 3B tadi kemana pandangan lu ya? Berkuda tadi. Oh iya. Kan bisnis Pak. Iya. Memang sebenarnya potensi ini kan sama ini. Hati, pikiran dan fisik. Nah, ya kan? Jadi menang tidaknya seseorang di dalam pertarungan tergantung 3 itu. Pertama, kalau hati itu kan semangat. Ya. Lalu yang kedua itu memang pemikiran itu iqra, baca. Orang berilmu itu kan dimuliakan. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul mata. Lalu yang ketiga itu memang ajar nak kamu berenang, memanah dan berkuda. Saya ikut berkuda dengan beliau. Saya juga ikut memanah. Saya juga ikut bela diri. Artinya apa? Rasul itu mampu mengalahkan pegulat terbaik. Jadi handsome, strong, ya kan? Hatinya bersih, otaknya cerdas, fisiknya kuat. Nah, memang luar. Jadi andaikan memang itu yang dikembangkan itu luar biasa sekali. Cuma kadang-kadang memang pemahaman keagamaan terhadap sunnah itu kadang-kadang tidak begitu sampai, tidak begitu diberikan pemahaman yang mendalam, akhirnya tidak banyak yang suka. Padahal kalau dipikir, ya kan seperti memanah, itu kan melatih konsentrasi. Berkuda melatih keseimbangan. Orang yang berkuda itu super sehat, ya kan? Tanya Ustaz Yudi itu, beliau tuh kalau seandainya ditambah istri beliau kuat dia. Kenapa? Karena memang kuat sekali, ya kan? Orang berkuda itu kuat, semuanya bergerak, ya kan? Nah, jadi betul-betul luar biasa sekali. Juga berenang, olahraga yang luar biasa sekali itu, fisiknya kuat sekali. Jadi memang keutuhan. Kekuatan jiwa, kekuatan pemikiran dan kekuatan fisik menyebabkan seseorang itu memang bergeraknya itu lebih lincah, berbuat dan bekerja. Jadi makanya orang bekerja dalam Islam itu pahalanya besar sekali. Andaikan dia punya dosa besar, dosa besarnya itu tidak bisa diampuni dengan salat, puasa dan haji, bisa diampuni dengan kerja keras. Bahkan dalam hadis yang lain, orang yang bekerja dengan itqan, niatnya benar, caranya benar, lalu dia berangkat di pagi hari, lelah dia di sore hari, kelelahnya itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang muslim itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, di samping hatinya bersih, otaknya cerdas, fisiknya memang kuat untuk bergerak. Kalau itu jelas sekali dalam pertarungan pasti akan menjadi manusia yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah janji kita inilah orang-orang yang terbaik. Saya kira itu Pak Dokter. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya dan juga sebelum kita ke peserta ya atau mungkin audien. Tadi Pak Dede belum nyampaikan ya berkaitan dengan kegiatan usahanya apa saja. Kemudian perkenalan juga mengenai bisnis yang kuda tadi. Mungkin sebagai informasi pemirsa atau yang hadir hari ini, Pak. Baik, tentunya saya juga di Tour and Travel Biro Perjalanan Wisata. Saya itu kita juga mengembangkan sama teman-teman tempat berkuda. Jadi Bu ya, yang ikut riding school, yang sekolah berkuda di horsepower tuh, di depan SK itu 40 member. Itu Bu ya, 20% non Muslim. Jadi antusias teman-teman non Muslim untuk berkuda itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan di sini Bu ya, saya menghimbau gitu, pengusaha-pengusaha
untuk yang muslim khususnya mengalihkanlah hobinya yang tadi golf, sekarang berkuda. Sunnah. Beli kuda sekarang punya. Kita lagi mengupayakan mau breeding kuda 1000 di Pekanbaru. Jadi dokter-dokter yang luar biasa ya, sekarang beli mobil jangan 5 lah, sudah mobilnya 3 aja, satu lagi kuda gitu. Itu Dokter Yudi itu ada kudanya. Dokter Yudi ada juga kudanya. Intinya ternak kuda dulu. teman-teman kita non muslim antusias untuk membeli kuda, kenapa kita yang muslim tidak? Nah, semoga di event ini kita juga dapat melahirkan lagi lah banyak orang yang berkuda sunnah, jadi berkah lah kota kita ini insyaallah, Provinsi Riau khususnya. Masih Pak Dokter. Terima kasih Dede. Kami ingin menserahkan kepada pemirsa atau menghadirin untuk bisa bertanya. Silakan Pak Ustadz Abdul Ghafur. Maaf Pak. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Sesuai dengan tema hari ini tentang wisata, kebetulan yang hadir saat ini dari Asita ya Pak. Tadi sedikit saya simpulkan dari pembicaraan dari awal itu, yang terjadi tema tentang kuda dan lagi dari Ustadz tentang alam. Kebetulan saya orang travel juga. Alhamdulillah dari 2002 saya main di travel. Memang benar dari cerita-cerita tadi tentang kejadian COVID ini memang bikin gulung tikar lah gambarannya. Yang menariknya bagaimana kita satukan konteks dari wisata halal tadi itu, karena setiap wisata butuh makanan. Yang saya ingin bahas tentang daerah kita di Riau ini, karena kita di sini itu sudah terlalu manja dengan minyak, sehingga tak mau berpikir tentang wisata-wisata kecil. Padahal potensi 2 minggu yang lalu kami pergi kebetulan sama Pak Dokter juga tentang peternak madu di sini. Madu lebah. Yang saya ambil pelajaran dari pertemuan singkat itu, ternyata Riau ini potensi madu tertinggi daripada Jawa dan lebih bagus dari yang ada di Jawa. Karena kalau di Jawa itu potensinya untuk melahirkan madu itu butuh biaya dari makanan lebah sendiri. Sementara di Riau ini tak perlu itu. Saya ingin mengajak dari Asita bagaimana potensi alam ini kita jadikan wisata halalnya, dan pembuangannya bagaimana. Itulah kerjanya kita sebagai Asita sendiri, kerjasama dengan pemerintah tempatan. Yang saya lirik apa? Bukan tempatan kita di sini. Kalau kita di sini udah terlalu manja. Saya liriknya ke Malaysia, Brunei, Singapura. Terutama di Brunei, kalau kita bahas tentang kecintaan alam, di Brunei itu makanan wisata, makanan terhormat mereka itu kalau disajikan coklat. Sementara kita di Sumatera ini rajanya coklat. Tapi kenapa tidak pernah datang ke Brunei? Ayo kerjasama dengan kami di sini. Kalau Bapak pergi ke Brunei, kalau mau kita ini dihormati oleh mereka, lihat aja dari makanannya. Kalau coklat sudah keluar berarti kita dihargai. Mereka umroh, mereka tak cari ajwa seperti kita. Dia akan cari korma coklat termahal. Itu penyebabnya, ayo kita buka wisata halal yang modelnya menarik tetangga kita, bukan menarik yang dari Jawanya nih. Maaf, kenapa saya bilang kalau orang Jawa ke sini saya rasa berat. Tapi kalau orang tetangga kita Brunei, Malaysia, Singapura itu lebih gampang ke sini karena mereka hobi wisata halal tersebut.
terutama dari segi sejarah-sejarah Islam kan di sini banyak. Itu yang kita gabungkan, bagaimana wisata alam ini dengan sejarah-sejarah Islam itu yang kita satukan. Di sana kita bisa buka bagaimana kreatif UMKM ini kita bentuk dari wisata tersebut. Itu yang sekedar saya ingin sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirza Gamal. Kebetulan saya ditunjuk oleh Dinas Pariwisata untuk membuat desain strategi dan rencana aksi wisata halal Kota Pekanbaru, dan juga oleh Dewan Pengurus Pusat Pelaku Pariwisata Halal Indonesia. Saya sama Pak Dede ditunjuk sebagai caretaker-nya di sini, tapi memang belum jalan karena pandemi dan segala. Jadi yang saya lihat di Riau ini yang kurang itu wisata bukan yang Bapak-bapak sebutkan tadi, halam dan segala macam, tapi adalah koordinasi gitu. Sehingga itulah yang menyebabkan tidak jalannya, dan seperti tadi disampaikan bahwa di Riau ini sudah terlena ya sekian ratus tahun dengan bisnis besar. Jadi bisnis pariwisata ini kan dianggap recehan. Jadi nggak begitu peduli. Beda dengan Sumatera Barat, dengan Jogja, kan dia memang dari recehan, tapi kan recehan itu kalau dikumpulkan supermarket itu kan recehan-recehan yang dikumpulkan. Tapi kan besar. Nah itu yang masih kurang di kita. Tapi sepertinya sekarang udah disadari oleh Pemda Pekanbaru, sudah mulai membuat pekan Sikawan, yaitu Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan. Ya, mudah-mudahan setelah pandemi bisa berjalan, karena kita jalan sendiri-sendiri. Padahal di Riau ini ada wisata petualangan yang sangat menantang gitu. Pergi ke Gulamo, ya, air terjun yang di tengah hutan itu, terus kemudian di Kampar Kiri dan segala macam, ada penangkaran harimau, tapi tak terkelola dengan baik. Hanya satu-satu orang pergi ke sana kan, yang pemasarannya kemarin ada rombongan Mitsubishi, rombongan itu, tapi tidak terkoordinasi. Seperti kata Pak Dede tadi, kita bangga lihat di Teluk Kuantan beberapa tahun itu ramai, dianggap itu kalender pariwisata nasional, tapi ternyata bukan. Itu hanya orang perpindahan kampung aja gitu, orang-orang pulang kampung dan orang-orang antar kampung sana. Dampak bisnis pariwisatanya nggak terasa. Demikian juga yang dibuat oleh saudara-saudara kita yang Tionghoa di Bagan dan di Meranti juga gitu, hanya mereka pulang kampung aja. Jadi hotel pun tidak ada pengaruhnya, hotel di Pekanbaru dan segala macam. Jadi yang penting itu sekarang adalah koordinasi dan kebanggaan. Ya, Pak Dede sendiri kan orang Asita. Saya berapa kali protes ke Pak Dede. Pak Dede ini sibuk jual Amerika halal, Kanada halal, di Ponegoro playernya bertaburan gitu kan, Korea halal, Jepang halal. Nah kita sendiri nggak dijual halalnya, padahal kita justru yang halal. Sekarang kita kalau ke Singapura, ke Orchard Road itu dulu kan susah cari makanan halal, sekarang dipisah piringnya aja sudah. Ini mereka peduli. Bangkok yang dulu kurang porno apa sih, kok bisa mereka menciptakan sekarang jadi pariwisata halal? Lah kok Indonesia sendiri yang halal malah takut dengan pariwisata halal? Saya tuh kan di PHRI juga, pada takut gitu dengan kata-kata halal itu. Padahal yang dimaksud pariwisata halal itu kan adalah fasilitas tambahan yang menjamin orang-orang muslim terpenuhi keinginannya. Apa itu? Ya air, ya. Jadi nggak laku lagi. Kalau dulu internasional standarnya nggak ada air di kamar mandi kan? Maaf, cebok pakai kertas. Kalau sekarang nggak mau orang-orang bule pun pakai air. Kita menganggap yang modern justru yang nggak pakai air kan? Orang-orang modern sekarang malah berbalik pakai air. Terus bisa di tempat itu dia melakukan sholat, makanannya halal, dan tidak mengundang pornografi. Hanya 4 itu aja kok. Tapi ya, saya di PHRI dibilang, wah kalau ada halal lawannya haram dong, pada ketakutan malahan. Enggak,
Karena yang dimaksud itu adalah ramah muslim. Tapi kenapa pariwisata Indonesia tidak pakai ramah muslim? Nanti jadi timbul masalah lagi, seolah-olah kita nggak ramah muslim selama ini. Kan kita orang muslim, kok nggak ramah muslim? Kalau di Jepang dianggap ramah muslim, oke lah, karena dia semuanya bukan orang Islam kan. Jadi sehingga dia wisata halal itu sama dengan ramah muslim. Nah kalau kita dianggap ramah muslim berarti kita nggak muslim dong, kan gitu. Jadi dilema untuk nama pun jadi dilema, pakai halal yang sebagian bilang haram. Itulah yang terjadi kemarin di Sumatera Utara, di Danau Toba. Padahal masyarakatnya sendiri sudah oke dengan pariwisata halal itu, karena yang penting bagi mereka kan uang. Orang dari Malaysia, karena yang banyak ke sana wisatawannya beragama Islam, baik dari Malaysia maupun dari Arab, dari Eropanya, sehingga mereka mencari makanan yang tidak ada sang-sangnya kan. Tetapi kemudian karena kita nih suka diadu domba, karena susah koordinasi tadi, diadu domba lah itu mengislamkan mereka. Padahal kan tidak. Akhirnya di menteri yang kemarin, akhirnya mereka menyesal, memang nggak ada yang datang. Kebetulan juga ada pandemi. Sekarang berusaha lagi Menteri Sandiaga Uno untuk membuat halal. Tapi yang orang-orang yang tidak suka dengan Islam ini menadu domba itu. Jadi kelemahan kita sebenarnya hanyalah koordinasi. Nah koordinasi itu seperti kata Ustaz tadi, kita lah yang mulai. Ya Pak Dede harus mulai dong, jangan jualan Eropa terus. Jualnya Eropa, Amerika, Jepang, ini Riau sendiri nggak dijual. Pak Dede sendiri belum pernah pergi ke tempat-tempat yang ada di dalam hutan Riau ini. Padahal bagi anak muda sekarang justru mereka suka pariwisata tantangan. Memang sih yang berkuda itu. Saya kan juga selain di Pekanbaru ngurus di Natuna. Nah, juara 3 kemarin itu tuh masih gabungan Riau dan Kepulauan Riau. Kalau dipisah nggak tahu apakah tambah kuat Riaunya apa tambah lemah. Karena di sana lebih berasa karena banyak yang non Islamnya yang itu pariwisata seks dia gitu kan. Dengan adanya wisata halal ini banyak menarik gitu. Kita bikin di Natuna menyelam tapi ramah muslim gitu. Jadi seperti itu. Jadi kuncinya mari kita. Kayaknya saya tertarik Pak, dia boleh nggak saya ikut? Kan saya bukan orang Muhammadiyah, bukan itu. Nanti saya diusir lagi kan. Boleh katanya. Makanya untuk biar kita bisa ketemu. Karena saya kagum sekali Bapak dokternya di mana-mana udah itu kan. Tetapi kayaknya iya, tetapi maaf ya, saya kan juga di perguruan tinggi. Kan kalau perguruan tinggi itu kayak ibarat Menara Gading. Jadi Bapak mungkin melihatnya dari Menara Gading kan, belum ke bawah. Jadi cobalah ikut ke bawah. Kita eksplor satu-satu di Riau ini, banyak sekali. Nah, itu yang saya dapatkan. Ya, saya dapatkan di Riau Kepulauan, lebih gampang untuk masuk itu. Jadi kemarin saya itu Gubernur Jambi aja datang, padahal itu tingkat kabupaten cuma Natuna. Di Riau ini pada sombong semua kita nih. Padahal saya udah berusaha pulang kampung ke sini untuk itu, tapi susah untuk masuknya. Saya ambil pensiun dini kemarin kan. Sekarang memang sudah usia pensiun, tapi 3 tahun yang lalu sebenarnya saya belum pensiun. Untuk bagaimana bisa ikut di Riau, tapi susah gitu. Mungkin itu. Makasih. Oke, terima kasih atas mungkin tadi ada usulan ya dari Pak Ustadz Ghafur, juga dari Pak Mirza ya Gamal ya, berkaitan dengan potensi Riau lah ya, berkaitan dengan agrowisatanya ya, supaya kekayaan alam yang ada di Riau ini seperti yang Bapak Ustadz sampaikan tadi ya, untuk mengembangkan daerah-daerah potensi, terutama tadi madu ya, dan juga ada sawit kita, mungkin dari apa juga berkaitan dengan koordinasi ya Pak ya, dengan pemerintah. Mungkin di sini ya, karena semuanya udah ada Pak ya. Nah, karena Riau ini kaya minyak pertama, mungkin di atas juga minyak dengan sawitnya. Tapi bukan hanya minyak, mungkin yang lain juga banyak Riau. Sungai juga banyak. Nah, jadi perlu kita koordinasi ya Pak ya, bagaimana mengembangkan wisata di Riau ini. Mungkin Pak ada nanggapi menambah? Dikit. Jadi kalau ular itu dipegang kepalanya Bu ya. Ular itu dipegang kepalanya. Saya tertarik itu dengan Brunei dan Malaysia. Jadi Bu ya, kemarin kita sempat mengadakan endurance itu, mengundang Raja Selangor
udah mau dia ke sini, tetapi dia hanya minta ke Pak Gubernur Samsuar ada ruangan khusus buat dia buka sepatu sendiri, khusus ruangan itu, terus WC sendiri. Itu yang tidak bisa dipenuhi oleh Pak Samsuar. Nah, sekarang kuncinya kita undang Raja Selangor, Pak. Itu juga anaknya Sultan Brunei itu juga senang kuda. Walaupun dia sukanya kuda polo, kita ajak endurance. Kita pegang kepalanya. Sekarang mudah-mudahan Pak Samsuar bisa menjembatani dengan Menteri Pariwisata kita yang kan lahir di Pekanbaru, di Rumbai, Pak Sandiaga Uno. Udah pegang kepalanya, kita undang Raja Selangor, kita undang Raja Brunei untuk berkuda endurance di bulan Oktober nanti. Jadi itu Bu ya, jadi kali itu Bu ya. Kita ada emosional tinggi Bu ya, karena Ketua Umum Pordasi itu yang di pusat itu ibu-ibu, suaminya adalah Jenderal Ketua Umum KONI pusat. Jadi emang mudah sekali, apalagi Sandiaga Uno, sedih kali Sandiaga Uno sudah jadi menteri tidak mau ke Pekanbaru, dia lahir di Pekanbaru dan dia punya janji pengen menjadikan anak Riau menjadi pengusaha nasional. Tapi sekarang belum ada Bu ya, ada nggak Bu ya? Yang orang Riau menjadi pengusaha nasional lahir dari Sandiaga Uno, belum ada. Dia punya janji itu bersama Eka Rahman waktu saya ketemu Pak Sandiaga Uno almarhum. Saya tertarik memang ke Pak Mirza Gamal ini kan ketua Perhimpunan Pariwisata Halal Riau yang di pusat kan ketuanya Pak Rianto Sofyan yang punya Hotel Sofyan. Jadi diamanahkan kami di PPHI Riau. Emang itu Bu ya, koordinasi yang sangat kurang. Itu tadi saya bilang kan Kita lah mulai berarti ya. Iya, minimal kita lah antar kita mau mengkoordinasikan kita dan hal-hal yang menyangkut dengan pariwisata halal itu. Baik, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih atas apanya dari Dede. Buya ada nambah Buya? Nah, Bagi saya memang masukan yang luar biasa sekali ini. Sepertinya bisa kita lakukan. Apakah memang alhamdulillah di Muhammadiyah ini memang tanahnya kan banyak ini. Bahkan yang di Meranti itu kita dapat wakaf kemarin 125 hektar juga belum kita pegang-pegang. Ini kolaborasi. Beliau di samping Asita kan dedengkotnya Muhammadiyah juga ini, ya kan? Lalu yang kedua ini Ketua Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Jadi saya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Koordinator Ekonomi juga. Jadi memang usulan dari Pak Haji Ghafur sama Bapak tadi itu memang sesuatu yang memang artinya menimbulkan inspirasi besar ini yang rasanya real bisa kita lakukan secara bersama ini. Kita lakukan insya Allah rasanya inspirasi kita agak terbuka untuk melakukan kegiatan itu karena juga akan bisa langsung melibatkan UMKM ibu-ibu yang memang bisa kita berdayakan. Jadi ini hal yang luar biasa sekali karena UMKM itu membantu perekonomian masyarakat itu masih 60% UMKM ini sangat menjanjikan. Nah, ya termasuk ternak madu. Madunya madu liar nih Pak ya, bukan di madu ini bedanya ya. Kalau di madu marah ibu-ibu. Di madu enggak Pak Ustadz. Madu ya kan. Madu yang insya Allah kawan-kawan yang memang punya keinginan dan punya semangat untuk itu, kita coba memang menyatukan visi misi kita untuk mewujudkan ini karena memang solusi terbaik untuk masalah masyarakat sekarang adalah dakwah ekonomi. Saya kira itu Pak Dokter luar biasa sekali, ini perlu catatan khusus bagi kita ya. ya. Terima kasih Buya dan juga Pak Dede. Ya, sebelum acara ini kita tutup, sini ada 5 hal yang sebagai catatan mungkin sebagai kesimpulan kita sore ini. Yang pertama, ya pariwisata Riau masih ada dan bisa menjadi unggulan ya Pak ya. Asal kita sinergi ya dalam hal membangun pariwisata di Riau ini. Kemudian para pelaku usaha yang terdampar atau yang mengalami kesulitan di tour dan travel, jadi jangan kecil hati, masih ada peluang usaha kembali ke alam ya. Jangan Nah, mari kita menetikar tapi ada potensi alam yang ada kita garap.
Kemudian sini perlunya peran pemerintah, kekuatan pemerintah untuk memajukan kepariwisataan di Riau dan juga dukungan dari para UMKM ya untuk memenuhi harapan kebutuhan para wisatawan ya. Kemudian objek wisata yang saat ini masih dalam kelompok kegiatan hanya turnamen atau open, tapi kalau bisa tidak musiman lagi ya, tapi dah sebagai kunjungan tetap ya, ada continue gitu ya seperti daerah lain. Ini yang perlu diupayakan, tidak hanya waktu tertentu saja. Kemudian juga ada catatan dari Buya tadi mengenai jiwa entrepreneur ya dan etos kerja yang perlu ditanamkan kepada kita sebagai pelaku usaha. Kemudian terakhir sini saya bacakan 2 bait pantun sini yang kaitan dengan tema kita hari ini. Batik Pelalawan punya motif ya, batik enak di mata, usaha maju dengan ekonomi kreatif, Riau maju dengan pariwisata. Ya, Pak ya. Luar biasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Satu baitan lagi waktunya sudah mau habis. Lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan Riau yang lebih maju dan Riau yang lebih berkreatif. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.